Assalamualaikum, saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bisnis modal dengan menggunakan kanvas yang beranggotakan saya sendiri Aini Alfianti dan teman saya Arlita Sugiyarti, Julio Armando, dan Arif Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan channel. Channel itu biasanya menanyakan bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk yang Anda tawarkan, bagaimana juga cara produk bisa sampai ke tangan pelanggan. Saya memanfaatkan media sosial yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, dapat menekan biaya dan memberi dampak yang besar. Konsumen dapat melihat produk setiap waktu, dapat juga dijadikan sebagai penghubung komunikasi antara pemasar dan konsumen agar efektif. Yang kedua ada key resources atau sumber daya utama. Beberapa sumber daya yang saya gunakan adalah antara lain, yang pertama adalah sumber daya lahan dan bangunan, merupakan sumber daya yang sangat penting dalam suatu agrosistem karena lahan dan bangunan merupakan tempat dilaksanakannya semua kegiatan dalam agrosistem. Selain itu, sumber daya lahan dan bangunan juga merupakan harta tetap sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Keberadaannya sangat penting dalam perusahaan atau suatu organisasi karena SDM menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap perusahaan ataupun dalam organisasi. Sumber daya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci sukses utama bagi perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh secara produktif dan wajar. Yang ketiga, sumber daya peralatan, yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk menunjang kelancaran mekanisme kerja perusahaan, maka ketersediaan peralatan yang memadai sangat penting dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah sumber daya finansial. Sumber daya yang sangat penting dimiliki perusahaan ialah sumber daya finansial. Hal ini menjadi sangat penting karena sumber daya finansial mencakup masalah keuangan yang berada dalam suatu perusahaan. Dengan adanya sumber daya finansial, suatu perusahaan dapat mengetahui dengan rinci mengenai keuangan yang terjadi pada perusahaannya tersebut, agar perusahaan dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian, serta pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk menunjang pengembangan perusahaan. Saya Arlita Sugiyarti dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kurva hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada value proposition. Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk kami? Apa keunggulan bisnis kami dibandingkan kompetitor lain? Apa yang paling menarik dari bisnis kami? Kami ada 2 poin. Yang pertama, Banana Chips sebagai produsen cemilan berbahan dasar buah pisang segar. Jadi, buah pisang dikirim langsung oleh petani ke dapur produksi kami, sehingga langsung kami olah menjadi banana chips tanpa menggunakan pengawet atau pewarna. Jadi, kualitas dan rasa yang kami jaga, sehingga meningkatkan daya saing produk kami. Poin yang kedua, banana chips buatan kami sendiri, jadi terjamin kualitasnya. Berikutnya ada customer segment. Siapa yang akan membeli produk kami? Siapa yang membayar kami? Di sini kami ada 4 poin. Poin yang pertama reseller. Reseller itu biasanya mengambil produk kami untuk dijual kembali. Poin kedua ada ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya beli produk kami untuk kegiatan mungkin arisan atau kegiatan yang lain-lain. Yang ketiga ada pencinta makanan ringan. Dan yang keempat ada wisatawan lokal. Dan yang membayar kami adalah orang yang telah membeli produk yang kami jual. Berikutnya ada key activities. Apa kegiatan yang kami lakukan untuk menciptakan value proposition?
yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Kami ada 2 poin. Poin pertama, membeli hasil panen pisang dari petani langsung. Membeli hasil panen petani karena harganya jauh lebih terjangkau dan kualitasnya juga masih dalam kondisi baik sehingga hasil olahannya pun baik. Poin yang kedua, kami mengolah pisang segar langsung menjadi Perkenalkan, produk nama saya olahan. Julio Armando Roberto Kevin. Ingin menjelaskan tentang customer relationship. Bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan? Bagaimana memastikan pelanggan puas setelah menggunakan Anda? Dengan memberikan diskon dan promo ke toko oleh-oleh atau reseller, program giveaway. Diskon diberikan untuk pembeli minimal 20 piece. Giveaway diadakan setiap hari Jumat untuk bagaimana bisnis Anda menghasilkan uang? Apa saja yang Anda jual? Penjualan share pisang dan keripik pisang. Kami menjual share pisang dan keripik. Siapa pihak supplier yang paling menentukan kesuksesan perusahaan? Petani pisang merupakan bahan pokok di bisnis kami. Toko plastik digunakan sebagai kemasan agar lebih rapi dan menarik. Toko sembako, supplier sembako untuk bumbu, struktur, minyak dan gas. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini? Komponen biaya yang dibutuhkan pada setiap elemen, key activities, key resources, dan channel. Biaya gaji untuk pegawai, biaya modal untuk sewa toko, peralatan yang dibutuhkan, biaya pemasaran, promosi, dan distribusi, biaya produksi, dan biaya operasional. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan channel. Channel itu biasanya menanyakan bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk yang Anda tawarkan, bagaimana juga cara produk bisa sampai ke tangan pelanggan. Saya memanfaatkan media sosial yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, dapat menekan biaya dan memberi dampak yang besar. Konsumen dapat melihat produk setiap waktu, dapat juga dijadikan sebagai penghubung komunikasi antara pemasar dan konsumen agar efektif. Yang kedua ada key resources atau sumber daya utama. Beberapa sumber daya yang saya gunakan adalah antara lain, yang pertama adalah sumber daya lahan dan bangunan, merupakan sumber daya yang sangat penting dalam suatu agrosistem karena lahan dan bangunan merupakan tempat dilaksanakannya semua kegiatan dalam agrosistem. Selain itu, sumber daya lahan dan bangunan juga merupakan harta tetap sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Keberadaannya sangat penting dalam perusahaan atau suatu organisasi karena SDM menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap perusahaan ataupun dalam organisasi. Sumber daya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci sukses utama bagi perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh secara produktif dan wajar. Yang ketiga, sumber daya peralatan, yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk menunjang kelancaran mekanisme kerja perusahaan, maka ketersediaan peralatan yang memadai sangat penting dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah sumber daya finansial. Sumber daya yang sangat penting dimiliki perusahaan ialah sumber daya finansial. Hal ini menjadi sangat penting karena sumber daya finansial mencakup masalah keuangan yang berada dalam suatu perusahaan. Dengan adanya sumber daya finansial, suatu perusahaan dapat mengetahui dengan rinci mengenai keuangan yang terjadi pada perusahaannya tersebut, agar perusahaan dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian, serta pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk menunjang pengembangan perusahaan. Saya Arlita Sugiyarti dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kurva hasil diskusi kelompok